Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Juliarni selaku dosen pengampu mata kuliah kehumasan dan protokoler, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, yaitu ada Muhammad Faizullah, Faiz sedang WMK. Yang kedua, Elia Isnaini. Yang ketiga, Priscilla Kaunang. Yang keempat, saya sendiri, Royan Wahyaki. Yang kelima, Zahra Azahra. Oke, baik. Untuk materi yang telah kami cari yaitu kesalahan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Untuk poin pertama, perusahaan Pepsi pernah berkonflik dengan perusahaan Coca-Cola terkait pemasaran, inovasi, produk, dan pangsa pasar. Oke, baik, seperti yang kita ketahui di tahun 2016, Pepsi dan Coca-Cola pernah berkonflik sehingga eh, perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk mencari inovasi atau produk-produk yang mereka jual, sehingga mereka bisa bersaing secara ketat. Untuk poin kedua, perusahaan H&M. Perusahaan H&M diboikot oleh Cina dikarenakan sistem ketenaga kerjaan yang diduga kerja paksa dan melanggar hak asasi manusia. Untuk perusahaan H&M sendiri telah diboikot oleh Cina dikarenakan yang telah terjadi yaitu ketenaga ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh perusahaan H&M melanggar hak asasi manusia serta diduga untuk melakukan kerja paksa. Baik, untuk poin 3 akan dijelaskan oleh kepada Kak Priscilla. Kepada Kak Priscilla, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk poin ketiga ada pendiri Lululemon yang menyalakan paha wanita karena gemuk. Pendiri Lululemon, Chip Wilson, menjelaskan bahwa beberapa tubuh wanita tidak cocok dengan celana yoga mereka. Dengan kata lain, Anda tidak bisa mengenakan celana yoga mereka jika Anda terlalu gemuk. Media sosial meledak dalam kemarahan mereka, menyebabkan Wilson memposting video permintaan maaf di Facebook. Namun, banyak yang merasa bahwa permintaan maaf tersebut tidak secara langsung mengatasi masalah yang ada. Poin yang keempat, ada iklan Dove yang menunjukkan seorang wanita kulit hitam menjadi wanita kulit putih. Dalam upaya merayakan keberagaman di tahun 2017, Dove membuat iklan lotion tubuh yang menampilkan wanita dari berbagai usia dan latar belakang bertransisi satu sama lain. Namun, klip pendek yang diposting ke Facebook menunjukkan seorang wanita kulit hitam menjadi wanita kulit putih. Hal ini menimbulkan kehebohan di media sosial dan banyak yang menafsirkannya sebagai perempuan kulit hitam sedang membersihkan identitasnya untuk menjadi perempuan kulit putih. Dove meminta maaf, tetapi para kritikus tetap tidak yakin atas permintaan Dove tersebut. Poin 5 akan dilanjutkan oleh Saudari Elia. Selanjutnya ada CEO Nestle, yang dimana menganggap bahwa air bukanlah hak asasi manusia. Mereka memperoleh keuntungan pribadi dari Danau Michigan untuk dijual botolan. Pada tahun 2005, ketika Peter Brabeck Letmate yang saat itu menjabat sebagai CEO Nestle menyebut hak atas air sebagai hal yang ekstrim dan menyerukan privatisasi. Tentu saja pendapatnya langsung dikecam oleh banyak orang dan akibatnya reputasi Nestle merosot. Selanjutnya, Urban Outfitters dikecam karena menjual papan permainan rasis Getopoli. Pada tahun 2002, Getopoli menampilkan token pemain Germo dan Ho, properti seperti toko minuman keras dan pegadaian, dan menggantikan kotak perpajakan dengan kotak penggeledahan polisi. Sebelum reaksi yang tak terhindarkan, menyebutkan rasis dan ofensi produk ini tersedia di Urban Outfitters, serta sejumlah pengecer lainnya. Banyak yang secara alami mengaitkan permainan ini dengan Hasbro, pemilik monopoli, yang akhirnya menggugat pencipta David Chang, pendeta kulit hitam, juga menyerukan boikot terhadap Urban Outfitters karena reputasi mereka yang ternoda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra.
Konflik yang ketujuh yaitu perusahaan McD yang memanfaatkan situasi Afrika yang kelaparan dan melabeli resep makanannya atas nama Afrika demi meraup omset atau keuntungan perusahaannya. Yang kedelapan ada Krispy Kreme, membuat kesalahan fatal dan mempromosikan iklan berjudul Kakao Wednesday. Itu adalah klub rasis yang terkenal di Amerika. Yang kesembilan ada Adidas. Adidas mengirimkan email sensitif kepada peserta lomba maraton yang isinya menyinggung pengeboman saat maraton di Boston. Yang ke-10 ada Redner Group CIO. Call his product total growth. Kegagalan dalam membuat produk sehingga membuat perusahaan anjlok. Untuk mengatasi masalah di bidang public relation dan mencegah konflik yang merugikan perusahaan, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama, komunikasi internal yang kuat. Pastikan bahwa komunikasi antar departemen dan level dalam perusahaan berjalan lancar. Baik karyawan harus memahami nilai-nilai perusahaan, tujuan strategis, dan produk dengan baik. Dengan pemahaman ini, mereka dapat berbicara dengan keyakinan tentang produk dan merek perusahaan yang pada akhirnya akan membantu menghindari kesalahan komunikasi yang berpotensi. Kemudian yang kedua ada tim PR yang kompeten, yang dimana memiliki tim PR yang terlatih dan berpengalaman sangat penting. Mereka harus mampu mengatasi tantangan komunikasi dan merespon dengan cepat saat ada masalah. Tim PR yang baik juga akan membantu merancang strategi komunikasi yang efektif untuk mempromosikan produk dan meredakan konflik jika terjadi. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Priscilla. Poin ketiga ada responsibilitas sosial perusahaan atau bisa disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Melibatkan diri dalam CSR yang positif dan berdampak baik pada masyarakat dan lingkungan sekitar juga dapat membantu membangun reputasi yang baik. Terlibatan dalam inisiatif sosial dapat mengalihkan perhatian dari konflik dan fokus pada kontribusi positif perusahaan. Poin keempat yaitu menghindari janji yang berlebihan. Hindari membuat klaim atau janji yang berlebihan tentang produk atau layanan. Janji yang tidak dapat ditepati dapat mengarah pada konflik public relation jika pelanggan merasa dikhianati atau kecewa. Poin kelima akan dijelaskan oleh Sarah. Yang kelima yaitu mendengarkan umpan balik. Selalu dengarkan umpan balik dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Kritik dan masukan konstruktif dapat membantu perusahaan memahami kekhawatiran dan mengambil tindakan yang sesuai sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Yang keenam, pelatihan komunikasi. Memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan yang di berbagai tingkat perusahaan dapat membantu memastikan bahwa pesan perusahaan disampaikan secara konsisten dan akurat. Oke, baik, untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan dibutuhkan komitmen, transparansi, dan kerjasama lintas departemen untuk menghindari konflik public relation dan membangun citra yang kuat dan positif. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.